Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Hadi Mulia, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Zainuddin, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sandai, yang kami hormati Bapak Mustika Sandai, yang kami hormati Bapak Kapolsek Sandai, yang kami hormati Bapak Koramil Sandai, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Sandai, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Sandai, yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Zainuddin, yang kami hormati Wakil Ketua Komite SMA Negeri 1 Sandai, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 1 Sandai, serta yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami sayangi, serta yang kami cintai, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sandai, beserta seluruh hadirin para tamu undangan yang hadir pada hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah dengan tema meneladani akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, serta yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Makan malam lauknya Ebi sambil melihat bulan mereka. Selamat menyambut Maulid Nabi. Semoga kita semua mendapatkan berkah. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Kepala SMA Negeri 1 Sandai, yang keempat zikir dan sholawat, yang kelima tausiah, yang keenam doa, dan yang ketujuh atau yang terakhir penutup. Baik, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Syafani Mubarak beserta dari tilawahnya saudari Nesya Cantika Putri. Kami persilakan.
Meja angkat meja. Fit maju Fit, kau disuruh baca Fit deh. Iya mbak. Ada atau iya. Boleh ada kurang foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Hati-hati ngobrol ke saya. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu satukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.
Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Sandai kepada Bapak Dede Syukur SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wa bi tawfiqihi wa yaqdihi amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara kita anggota DPR Fakultas Sambung, yang saya hormati Sekali boleh putar ke sana. para tamu-tamu, tokoh agama Kecamatan Sambung, yang saya hormati Dia tu datang. pengurus komite SMA Negeri Sambung, yang khusus yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Zainuddin, yang insyaAllah pada hari ini pagi ini akan untuk pikir satu selawat. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Hadi, yang akan diperhatikan juga oleh hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ketika hikmah bagi kita ke depan di dalam jumlah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Sambung, yang Bapak banggakan anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sambung. Pada hari ini SMA 1 Sambung bersama-sama dengan keluarga besar Ibu Sambung memperingati hari yang sangat bersejarah bagi umat muslim sedunia, di mana hari dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebenarnya sudah lewat, kemarin sebenarnya sudah lewat, tetapi tidak apa. Rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah tidak akan ada batasnya sampai kapanpun, dimanapun kita tempatnya. Dan mengucapkan selawat Nabi, insya Allah kita akan memberikan suatu hikmah yang lebih baik kepada kita. Dengan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya. Jadi alhamdulillah membawa berkah dan barokahnya untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi. Yang alhamdulillah pada hari ini kita buat besar di Sandai sama-sama memperingati, mudah-mudahan
dari memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan membuat dampak yang positif bagi kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia, umat manusia kita sendiri. Yang dimana dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah 2024 Masehi, kita akan meladani akhlakul karimah Rasulullah dalam setiap kehidupan kita. Saya sebagai ahmad pimpinan di sini, saya ucapkan terima kasih yang berlimpah bagi Bapak Kapolsek atau yang wakil, bagi para tamu undangan, tokoh agama, komite, dan ustaz-ustaz yang hadir pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru semuanya, serta ya, dan kepada panitia yang telah merancang kegiatan dan memperingati peringatan Hari Besar Islam ini. Mudah-mudahan ini dijadikan sejarah untuk ke depan tahun kita akan lagi. Ya, kita mengapa melaksanakan kegiatan di lapangan biar lebih meriah, mengistimewakan nama atau peringati kelahiran Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, semoga dengan peringati hari Maulid ini dapat kita menjembatani anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang bisa menjadikan, yang bisa diandalkan oleh keluarga. Saya minta kepada Allah, ya Allah, semoga anak-anak kami ini ke depan menjadi pemimpin yang benar-benar yang punya akidah, ya, yang bernuansakan nilai-nilai agama. Maka oleh karena itu saya hadirkan Ustaz Hati, saya hadirkan Ustaz Jainuddin, yang di sini juga alhamdulillah ya banyak istilahnya yang mendampingi saya di dalam rumah agama di tempat ini. Jadi harus kalian nanti di dalam tausiah dan salawat kita sama-sama kembangkan sama-sama apa namanya semangatkan semaraknya peringatan hari kelahiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan di balik ini adalah suatu yang akan menjadikan hikmah kepada kita semua. Ya, dan jadi sekalian yang Bapak banggakan di dalam peringatan ini, tolong dengarkan ya, tolong dengarkan. Di dalam peringatan ini kami mengambil suatu hikmahnya, benar-benar kami diterima dengan khusyuk, dihayati, dipahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, tolong, karena ini adalah momen yang baik untuk kita, untuk meningkatkan muta'addi di nafsi, ya, bisa mengamankan kita, ketakutan kita kepada Allah, supaya kita selalu berada di jalan Allah, hingga kita memiliki regenerasi bangsa ke depan yang hebat, yang menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun walaupun kufur, yang aman, damai, tentram, wahsinali. Ya, orang sudah bilang gemah ripah reparatif, tetap kita damai, cinta kedamaian. Ya, dan saya minta di sekolah kita ini bebas dari pembulian, bebas dari anarkis, bebas dari radikalisme, bebas dari kelakuan-kelakuan yang tidak terpuji. Dan mudah-mudahan ke depan SMA Sandai ini menjadi sekolah prima donanya Kecamatan Sandai ke depan. Harapan saya ke depan, kalian ini adalah sebagai regenerasi bangsa ke depan, regenerasi pemimpin ke depan, akan menggantikan posisi kami semua di Bandung ini. Saya harapkan kalian tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan rangka memupuk kolbu kita dan meningkatkan daya diri kita supaya kita punya keyakinan untuk hidup di masa yang akan datang dengan kehidupan yang luar biasa yang bermartabat dan berdedikasi. Mungkin kata sambutan dari saya sekian. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si tupai pandai melompat, terjatuh di atas kawat. Sungguh mulia baginda Muhammad. Mari bersolawat agar dapat syafaat. Acara selanjutnya, zikir dan solawat dipimpin oleh Ustadz Zainuddin. Kepada Ustadz Zainuddin dan rombongan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muspika, Bapak Koramil, dan para alim ulama, terkhusus Akhi Nafillah, Bapak Ustadz Hadi Mulia, beserta para pemuka masyarakat, pemuka agama, tak lupa bapak-bapak, ibu guru yang senantiasa kami banggakan, kami muliakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang Bapak sayangi, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sandai, yang insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kalian dan kalian ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah serta siswa-siswi yang Bapak banggakan, baginda Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya manusia itu tergantung dari segumpal darah. Jikalau satu gumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Akan tetapi bila sebaliknya segumpal darah itu rusak atau mati, maka juga akan rusak perkataan dan perbuatannya. Apa segumpal darah itu? Apa segumpal darah itu? Hati. Maka di dalam agama kita yang patut untuk kita sentuh, kita kasih asupan, yaitu hati kita. Bukan sekedar perut. Isi perut penting, tapi ngisi hati jauh lebih penting. Kenapa Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru mengajak kalian peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini adalah agendanya termasuk juga zikir dan sholawat, karena zikir adalah asupan hati, agar hati kita senantiasa ditata oleh Allah menjadi baik, sehingga ucap sikap perilaku kita menjadi baik. Sebenarnya yang namanya zikir itu mengingat. Jadi pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama, tujuan kita, niat kita adalah untuk mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Mengingat Allah dan mengingat baginda Rasulullah karena momen Maulidun Nabi.
Maka ayo sama-sama Bapak mengajak kita semua untuk menggerakkan hati kita. Tidak hanya sekedar mulut yang bergerak, akan tetapi hati kita hadirkan untuk mengingat Allah dan Rasulullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya hatimu akan tenang. Hakikat orang hidup itu yang dicari adalah ketenangan, bukan kekayaan. Kalau orang sekolah kepingin kaya, berarti salah niat. Salah nih. Sekolah diniatkan untuk mencari ilmu, untuk bisa mengarahkan hati kita biar tenang. Jadi Bapak sampaikan pagi hari ini, mari sama-sama kita ketuk hati kita untuk senantiasa mengingat Allah agar kita menjadi orang baik. Setuju? Siap zikir sama-sama? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدعى بها الطلب بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك صل سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فأبدت منه البذور بصلاح حسنك ما رأينا قط يا
sururi. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru oli, anta misbahus suduli. Oh ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khamiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Allah ya مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور حسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين. الله مرحبا مرحبا sama-sama مرحبا. والغمام قد عدلت، مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك، مرحبا 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 يا نور العين. جعدهم عدم الكل قبلي يدي، هل تعمل لي رسائل أيها شوق الجزيل، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وهاتك المنازل بالعشي
مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فعليك الله صلى يا الله دائما بلا دهري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كفر عني ذنوبا يا الله واغفر عني سيئاتي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عدد ستوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Ridha wa bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan barokah daripada salawat, barokah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, sehingga kehidupan kita senantiasa ditata oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau datang. Balik yuk.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita nanti-nantikan, acara yang kita tunggu, yaitu tausiah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah yang pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukawwal Ustaz Hadi Mulia kepada Ustaz Hadi Mulia. Berdua nih ada berdua apa ya? Oh, dah ngaco orang ni. Dah ngajar ni. Apa kita udah? Baik. Oh. Yang ditunjuk lalu bekal kaku. Memang berdua ini ada otak apa? Nyuruh orang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Zainuddin, beliau pimpinan salawat daripada Masjid Baitul Ma'mur Santai Kiri. Yang saya hormati Polsek atau yang mewakili dalam hal ini Pak Jarwo, yang saya hormati Bapak Damril, atau yang mewakili Pak Babinsa, Bapak Nanang, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Pak Dede Syukur SPDI, yang saya hormati orang tua saya Pak Ismayuda sebagai Kepala Sekolah SMP 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid yang mewakili, dan anak-anak sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang mulia ini, di hari yang cerah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengajak marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, wabil khususnya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam satu ukhuwah yang diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya, sehingga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya.
yaitu syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana tidak akan ada seorang yang memberikan keselamatan kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anak-anak sekalian yang insyaallah sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang sudah kenal, yang dari lulusan dari misalnya dari Pondok Pesantren An-Nur sudah kenal. Dari SMP 1 insyaallah sedikit udah kenal karena pernah ngajar di SMP 1, tapi ngajar silat, bukan ngajar mata pelajaran yang lain. Yang dari SMP 5 pun insyaallah kenal, sama mengajar silat juga. Alhamdulillah anak-anak sekalian, insyaallah ya, sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah meneladani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, kalau sesuatu ingin kita teladani, sesuatu itu harus jelas. Ayam kalau ingin berkokok harus meneladani apa? Ayam induknya. Ayam disuruh meneladani kambing, sampai kiamat pun dia tidak akan bisa mbek. Kambing disuruh dulu untuk meneladani daripada kambing. Kalau disuruh meneladani sapi, sampai kiamat pun kambing tidak akan bisa berbunyi sebagaimana sapi. Dan kita manusia juga disuruh untuk meneladani manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang manusia seperti kita, tapi bukan manusia biasa. Basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kalau kita tidur, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidur. Bedanya dengan kita, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur matanya terpejam tapi hatinya tetap ingat dengan Allah. Tapi kalau kita kalau tidur matanya tidur, hatinya pun ikut tidur. Andai kata ada orang ngambil ginjal kita sebelah pun tidak terasa. Itu bedanya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berkeringat, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkeringat seperti kita. Tapi keringat kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda. Keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi seperti kasturi. Walaupun waktu itu belum ada pabrik parfum, tapi keringat beliau wangi seperti kasturi. Kalau keringat kita, ayo cium masing-masing keringat kita. Gimana baunya? Asam. Kalau tengah berkeringat cemplung ke kolam, apa yang terjadi? Mati ikan. Tapi kalau baginda Rasulullah SAW tengah berkeringat celup masuk ke dalam kolam, kolam itu semuanya keringat, semuanya bau wangi, harum seperti minyak kasturi. Kalau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berludah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berludah. Bedanya ludah kita dengan ludah baginda Rasulullah apa? Kalau ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi obat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu-waktu berhijrah dari Mekah ke Madinah,
Dalam perjalanan beliau masuk dulu ke Gua Sur, untuk bersembunyi daripada kejaran orang kafir Quraisy. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, apa yang terjadi sebelum masuk? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, engkau tunggu dulu di sini. Saya masuk dulu ke dalam." Untuk apa? Saya bersihkan dulu dalam gua itu. Oke lah kalau begitu, kata baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua, kemudian membersihkan daripada gua itu. Dan betul, tidak lama kemudian dia digigit oleh kalajengking. Setelah bersih, baginda Rasulullah SAW dipersilakan untuk masuk. Setelah itu baginda Rasulullah SAW berbaring di pangkuan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kisah lain diceritakan bahwa digigit oleh ular. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan Sayyidina Abu Bakar ini wajahnya pucat. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, apakah engkau menyesal mengikuti saya?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, "Apakah engkau sayang, tidak mau keluar dari kota Makkah?" "Tidak ya Rasulullah." "Kalau begitu kenapa muka engkau pucat?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya ini habis digigit oleh kalajengking." Kata baginda Rasulullah SAW, "Kenapa engkau tidak kabarkan kepada saya?" Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, saya tidak mau mengganggu daripada istirahat engkau." Maka setelah itu Rasulullah SAW bangun, kemudian baginda Rasulullah SAW meludahi daripada tempat gigitan kalajengking tadi. Tuh, nah, misal perumpamaan. Saat itu langsung sembuh daripada gigitan kalajengking. Kalau air ludah kita kalau dipakai untuk diludahi kawan tengah gigit kalajengking, apa kira-kira apa yang terjadi? Mati, sakit. Udah tambah sakit, korengan gig. Bujur dah. Udah sakit pasti korengan. Itu bedanya. Basyarun lakal basyari. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti kita. Rasulullah SAW makan, kita juga makan. Rasulullah SAW kalau kita sikit-sikit makan, Rasulullah itu jarang makan. Ada kisah ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an datang kepada baginda Rasulullah SAW, mengangkat daripada perutnya, memberikan isyarat bahwa ini batu sudah dimasukkan ke dalam ke ikat pinggangnya, diikat. Itu isyarat kalau satu batu berarti bertanda udah 1 minggu tidak makan. Maka Rasulullah SAW juga mengangkat pinggang beliau. Di pinggang beliau ada 2 batu. Artinya Rasulullah SAW sudah 2 minggu tidak makan. Kalau kira-kira kita bagaimana? Kalau kira-kira udah kelaparan, dah mati ya kita nih. Ngamuk dengan umak bapaknya minta jajan, ndak diberi jajan, ndak mau sekolah. Bujur dah pedah kumak nak pergi belajaran. Aku boleh ku belajar. Yang kawanku yang lain bawa 10.000, 20.000, aku udah ada sama sekali. Pedah ku sekolah umak Kalau mak mau sekolah pergi seorang sana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, itulah kenapa kita harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Kenapa kita harus mencontoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Kalau misalnya kita pernah kerja, Rasulullah juga pernah kerja. Bahkan dari kecil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengembala kambing. Kalau andai katalah kalau kita susah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih susah dari kita. Kalau kita lahir dalam keadaan umak bapak kita masih ada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim tinggal umak. Nah, lagi kalau ada mamanya, orang tuanya masih ada, sayang-sayang. Jangan sampai orang tua sudah ada baru menyesal. Kalau sudah menyesal, tidak ada orang itu menyesal di akhir. Ada orang menyesal lebih dulu. Ada orang mengengong kambing. Dia berjalan dulu, kemudian ditanduk kambing, jatuh. Baru dia ngomong nyesal, ngapa aku tadi dulu. Maka selagi ada umat bapaknya masih hidup, hormati keduanya, taati keduanya selagi keduanya masih ada. Hari ini kalian di luar buat salah, tidak sembarangan orang memukul kalian, bukan karena kalian hebat, tidak. Tapi karena orang masih memandang orang tua kalian. Ada sering kita mendengar, kau ini kalau tidak kupandang umak bapak kau udah selesai kau kubuat. Ada deh, sering dengar macam tuh. Jadi kalau kata orang, kalau kau ini kupandang umak bapak kau lah, andai kata umak, bukan karena umak bapak kau sudah selesai kubuat. Maka selagi orang tuanya masih ada, hormati keduanya. Salah satu untuk menjaga perhatian, menghormatinya adalah bila belajar sungguh-sungguh. Bila pergi suruh sekolah, jalan ke sekolah jangan lupa. Andai kalau kata dari rumah ke sekolah lupa jalan, buka Google Map. Jangan sampai keluyur ke kafe, ke tempat biliar. Dengar yang laki-laki ini suka main biliar. Nah, main gara-gara main game tidak sekolah. Sekarang ini rusak gara-gara game. Udah rusak game, go judi slot game. Banyak berarti kalau udah banyak suara nih. Berarti banyak nih. Maka anak-anak sekalian, kenapa baginda Rasulullah itu kita contoh? Yang kedua memang karena beliau itu uswatun hasanah, lengkap kepada baginda Rasulullah SAW itu lengkap. Bapak dengan ibu sekalian, nah bapak guru, ibu guru, segarang-garangnya bapak kepala sekolah, bapak-bapak, ibu guru, dia hebatnya di mana? Hebatnya di sekolah aja. Kapan? Kalau asal di sekolah ngomel, masuk tak belajar tak becus, ngajar biar tak becus. Asal itu kalau ada wibawahnya di sekolah, bila balik ke rumah diomel istrinya, tinggal tertunduk. Kalau balik ke rumah diomel istrinya, tinggal tunduk mah. Tapi kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Punya wibawa, baik itu dalam keadaan duduk sendiri, dalam keadaan ramai, bahkan di depan musuh sekalipun baginda Rasulullah SAW punya wibawa. Saking punya wibawa untuk musuh itu diberikan gentar bila berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke intinya. Kenapa baginda Rasulullah SAW dijadikan teladan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah SAW ditempah dengan kesusahan. Tidaklah di dunia ini seorang itu sukses kecuali ia ditempah dengan kesusahan. Orang-orang terdahulu itu sukses karena mereka telah melalui banyak rintangan dan cobaan.
Tidak ada orang yang hebat lahir langsung hebat, tidak ada. Sehebat-hebatnya Superman tidak bisa dicontoh. Kenapa tidak bisa dicontoh? Pakai celana panjang di dalam, di luar pakai sempak. Tidak bisa dijadikan contoh tuh. Hanya di bel bisa terbang, di luar tidak bisa terbang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempah dengan kesusahan. Ketika umur beliau 2 bulan, beliau sudah ditinggal oleh bapaknya Abdullah. Maka anak-anak sekalian, siapapun ingin menjadi orang yang sukses, harus hendaklah ia melalui kesusahan dulu. Siapa yang mengaku sebagai anak sekolah, ia harus banyak menghadapi ujian dan cobaan. Salah satu ujian tiap per semester ada ujian. Untuk membuktikan apa dia anak sekolah. Di dunia ini tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi orang-orang sukses. Cerita Pak Kepala Sekolah Pak Dede, waktu saya pernah ngisi ke sana Tayab sana, beliau bercerita, beliau dari kecil memang udah hidup mandiri. Pernah sampai ditawarkan orang untuk masuk ke agama lain. Itu kesusahan beliau. Tapi beliau tetap berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita lihat beliau ada di depan kita. Perhatikan guru-guru kalian yang di samping kiri kalian. Beliau-beliau itu tidak akan langsung begitu saja duduk di situ. Banyak perjuangan dan cobaan yang telah mereka lewati. Maka dalam kitab Ta'limu Ta'lim dikatakan seorang dokter dan guru, keduanya adalah pendidik. Maka janganlah kalian berbicara kasar kepadanya. Bila engkau sakit, pergilah ke dokter, maka jangan berbicara kasar. Ada orang pergi berobat ke dokter, ngomong kasar. Oh Pak dokter, suntik ke aku nih, juil pakai kakinya. Oh Pak dokter, suntik ke aku nih sakit. Misalnya Ustadz yang pada saat itu jadi dokter, ada mah Ustadz tetap nyuntik, tapi Ustadz kasih obat suntikan mati. Tidak ada adab, disuntik mati rado. Asal balik ke rumah selalu innalillah. Kemudian apalagi dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu dikatakan apalagi? Kalau engkau kasar kepada guru-gurumu, maka terimalah kebodohanmu. Bila engkau kasar kepada dokter, maka rasakanlah sakitmu. Dan bila engkau kasar kepada gurumu, maka terimalah kebodohanmu. Sebab guru, makanya kalian bisa saat ini bisa duduk di sini, bisa baca dengan lancar, semuanya karena guru. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, apapun profesi kalian, belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan ilmu ini kalian akan meraih kesuksesan. Ilmu ini tidak bisa diwarisi. Ada 2 hal yang tidak bisa diwarisi. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Harta bisa diwarisi. Kalau bapak kalian kaya, bapak kalian mati, kalian yang mewarisi daripada harta bapak kalian. Tapi bila ilmu bapak kalian pintar, kemudian kalian tidak mau belajar, kalian akan selamanya seperti itu. Akan menjadi orang yang tidak punya pengetahuan. Maka anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang mulia karena ilmu, walaupun mereka dari latar belakang umat bapaknya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi anak mereka menjadi orang yang sukses disebabkan karena ilmu. Tapi berapa banyak anak keturunan orang kaya, tapi karena kecilnya malas belajar, di masa tuanya menjadi bodoh. Bahasa kasar, menjadi babu orang. Setiap kita itu bekerja pasti.
Setiap kita itu pasti akan bekerja, tapi orang yang berpendidikan akan punya pemikiran yang berbeda. Maka anak-anak sekalian, apa yang perlu kita contoh? Yang kita contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempah dengan kesusahan sehingga menjadi orang yang mulia. Maka hari ini kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, kita harus banyak bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Khususnya udah kelas 3 nih. Yang kelas 3 ini, yang udah mau tamat ini, ujian paling besarnya apa? Bila dah mau tamat, kepingin mau kawin. Biasanya berawal dari pacaran. Oh banyak berarti, hampir meratah nih. Bila udah kelas 3, sebulan lagi mau ulangan, tak tahannya, disuruh gurunya tahan dulu dah. Nah, selesaikanlah dulu belajarnya. Enggak, aku mau kawin. Dia kirain nyaman kawin tuh, nyaman nikah itu, dah punya anak. Susah dah punya anak tuh. Tanya dengan ibu guru, bapak-bapak yang depan ini punya anak tuh, tidak bisa bergerak, uyuh. Tanya dengan umat bapak kalian. Sebentar minta jajan. Nak bergerak ke sana, bergerak sini susah. Maka anak-anak sekalian, kita harus mencontoh daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar untuk mandiri, belajar bersusah-susah payah di masa kecil ini sehingga di masa tua nanti tinggal menuai daripada keberhasilan. Tidak usah terlalu sering main HP yang game online tuh. Game online tuh merusak otak, merusak mata, merusak belajar, merusak masa depan. Jangan terlalu sering malam nongkrong di kafe, menyebabkan kolesterol tinggi, darah beku lama-lama, stroke, mati muda. Apalah pasal duduk berkumpul-kumpul di masjid, di kafe sampai tengah malam. Tentu berkumpul di masjid. Pergilah ke masjid, sholat hanya 5 waktu. Maka penting sebagai baginda Rasulullah SAW sebagai orang yang dicontoh. Yang kedua apa? Baginda Rasulullah SAW sebagai teladan, beliau itu selain memberikan contoh juga menjadi contoh. Ini pelajaran untuk kita semua, bapak-bapak dengan ibu-ibu, termasuk saya sendiri. Andailah kalau kita ingin surau kita yang ada ini ramai, nah bapak ibu bila waktunya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera pergi ke masjid sama-sama. Suruh anaknya pergi ke masjid sholat berjamaah, bapak dengan ibu guru tidak mau pergi ke masjid, sama pula. Harus memberi contoh dulu. Baginda Rasulullah SAW itu memberi contoh, juga menjadi contoh. Kalau kita hari ini hanya pandai-pandai memberi contoh, tapi tidak mau jadi contoh. Yang laki-laki ini akan menjadi pemimpin ke depannya. Yang perempuan pun sama. Jangan pandai-pandai ngomong, tapi tidak mau berbuat. Selaraskan ucapan dengan perbuatan. Ada tak surau kita nih? Ada. Zuhur ada berapa orang? Ramai. Penuh. Sampai keluar? Tidak. Tandanya saking ramainya, banyak yang di luar, sedikit yang di dalam. Saking ramainya. Dah balik semua ini, dah balik belum? Dah mimpi basah belum ya? Hah? Udah mimpi basah belum? Udah, enggak usah bohong. Ya, berarti kalau sudah mulai zuhur siang ini, kalau misalnya habis ini masih belajar, zuhur sholat, mulai besok sholat. Itulah pentingnya kita memperingati Maulid Nabi.
Apa? Baginda Rasulullah SAW orang yang paling mulia dosa, orang yang maksum dari dosa. Dosa yang sesudah dan dosa yang sebelum sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking rajinnya bengkak kakinya. Kalau kita ada tak bengkak kakinya? Ada gak bengkak kaki? Asam urat. Kecil-kecil dah asam urat. Terlalu sering duduk di kafe, minum-minum yang saset, cepat kena asam urat. Nyakitan. Baginda Rasulullah SAW adalah cusuri tauladan. Beliau adalah orang yang sudah dijaga. Kalau hari ini andai kata kita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sholat ki, pasti masuk surga. Yakin. Banyak yang tidak sholat, sedangkan belum ada jaminan masih banyak yang malas sholat. Bujur deh. Kita ini semuanya belum ada jaminan, tapi malas ibadah. Betul lah kalau ada lagu sepohon kayu itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, ayo sama-sama. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang, fardu sembahyang, sunnah pun ada, sudahlah tentu, dan seterusnya. Apalah artinya kalian hidup tapi tidak mau beribadah? Kita ini mengaku sebagai umat baginda Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, kita malas-malasan, padahal kita belum pasti masuk surga. Kenapa kita harus malas-malasan? Yang rajin ibadah saja belum tentu masuk surga, apalagi yang malas ibadah. Yang rajin belajar saja masih banyak yang kurang, apalagi yang malas belajar. Yang rajin sekolah saja masih banyak yang tidak menerima ilmu pengetahuan, tidak tercerna, apalagi yang bolos-bolos sekolah. Maka rajin-rajin. Iman itu tidak dapat diwarisi selain daripada kalian yang sendiri yang melakukan, kalian yang mengubahnya sendiri. Ada lagu nasyid dulu itu apa? Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia, dan seterusnya. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caramu jual, dan seterusnya. Karena hafalnya sampai segitu aja. Maka iman ini perlu kita pelihara. Kalau kita mengaku betul-betul pengagum baginda Rasulullah SAW, setelah selesai daripada maulid ini, mari kita sama-sama meneladani baginda Rasulullah SAW. Paling tidak bisa 100%, paling tidak kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga hubungan kita sesama kita. Di dalam sekolah ini tentu bukan hanya kita saja orang Islam. Di antara kalian itu ada saudara-saudara kalian yang berbeda agama, beda keyakinan, tapi sama-sama dalam satu negara, yaitu negara Indonesia, yang harus saling menghargai. Kalau kalian kalau kalian tidak mencontoh daripada baginda Rasulullah SAW, ada baginda Rasulullah SAW, maka jangan heran nanti kawan-kawan kalian yang berbeda agama dengan kalian akan jauh. Kalau kalian sebanyak ini akhlaknya mengikuti baginda Rasulullah SAW, Ustadz yakin
Yang beda agama lama-lama akan tercantol dengan kalian. Lain cantolannya. Maksudnya itu dia akan tertarik dengan agama Islam sehingga mau belajar agama Islam, bukan tercantol jodoh. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau mau sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh. Contoh baginda Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang memang harus kita contoh. Kalau kita tidak mencontoh baginda Rasulullah, siapa lagi yang harus kita contoh? Rasulullah SAW sesama Muslim itu saling sayang, saling penyayang. Bila ada yang sakit, saling silaturahmi. Bahkan terhadap yang berbeda agama sekalipun, beliau sangat punya adab. Bagaimana kalian sering mendengar daripada kisah orang buta yang Nasrani, yang dalam hal ini bukan agama Islam. Setiap beliau menyuapinya selalu dikatain Muhammad ini pembula, orang stres dan lain sebagainya, tapi masih disuap dengan lembut. Kira-kira kita lah, kalian melihat orang buta di depan, kalian datang beri makan, orang itu kenal dengan nama kalian, tapi orang itu mencaci maki kalian, apa yang terjadi? Kalau ada roti itu kali rasa-rasa langsung dicelupkan ke mulutnya, habis. Biar apa? Cepat jangan mampus koleng. Tahu mudah ku beri makan tapi masih subak mengatakan saya. Tapi baginda Rasulullah itu tidak. Walaupun dikatakan seperti apapun, beliau tetap sabar dengan adab beliau. Sehingga ketika beliau sudah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh mertua beliau Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyampaikan itu, orang tersebut bisa masuk Islam. Panas. Yang terakhir, karena panas. Yang terakhir, yang pertama apa? Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang ditempa dengan kesusahan. Jadi kalau kalian yang belajar ini nak senang-senang, tidak bisa, harus sungguh-sungguh belajar. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Dalam hal apa saja beliau menjadi teladan. Laqad jaa'a wa ma laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada kepada diri baginda Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, dengan momen maulid ini marilah kita sama-sama berusaha mengamalkan yang menjadi sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Apa yang laki-laki kencing duduk. Jangan tiap terlihat tepi jalan kencing. Ndak berbasuh lagi. Nak ngaku umat Rasulullah. Pasal bertemu jalan dia pemotor ndak tahannya lagi. Pokoknya asal di pinggir jalan sor kencing genam. Ini umat bukan umat baginda Rasulullah. Ini bukan mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kenal asu? Kenal ya? Kalau dia mau kencing cari WC dulu atau kencing di mana aja? Kencing di mana aja? Aman asa kita misalnya kencing sembarangan, berarti kita ini bukan manusia. Kakak beradik lah dengan asuna. Yang kedua, adab kita terhadap guru. Kalau ingin berhasil, beradablah terhadap guru kalian. Sehingga di dalam ta'limu ta'lim disebutkan seorang orang tua itu, asbab orang tua kita bisa lahir ke dunia, asbab seorang guru kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua mengantarkan kita ke dunia, guru bersusah payah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dengan ibu sekalian yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan memperingati Maulid Nabi ini, mari sama-sama kita berusaha untuk meneladani apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Paling tidak, marilah kita sama-sama menjaga sholat 5 waktu kita. Ada musola, mari kita sama-sama meramaikan musola kita. Menjaga sholat 5 waktu. Yang belum tahu ngaji. Karena Al-Quran itu menjadi peta, menjadi petunjuk. Kalau ingin hidup sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kenal dengan Al-Quran. Kalau kalian ingin memperbaiki daripada motor kalian rusak, kalian harus bawa ke tukang bengkel untuk membaikannya. Kalau kalian ingin memperbaiki akhlak dan lain sebagainya, kembali kepada Al-Quran. Maka bagaimana masih ikro? Belajar. Banyak TPA di dekat sini, ada Ustadz Irfan yang dekat, ada yang remaja-remaja, ada yang ke Baitul Makmur, ada Ustadz Jainuddin tadi. Yang arah ke Pantai Patah sana ada Ustadz Soleh. Yang arah ke Muhajirin sana ada Ustadz Ahmadi, ada Ustadz Mustafa. Belajar. Banyak Ustadz yang ada di Sanda ini. Ada ke Istana, ada Ustadz Roshid. Belajar. Yang dari pesantren pun sama. Yang sudah hafal Al-Qur'annya selama di pesantren dijaga. Jangan sampai hilang begitu saja. Terlalu asik berpacaran sehingga dengan Al-Quran lupa. Ya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu guru, semuanya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kata yang menggores hati. Tentulah setiap ucapan kami banyaklah salahnya. Kalau ada benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan itu murni khilaf dari kami sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Kami meminta kepada Bapak Ustaz Habibullah untuk memimpin doa. Bismillah. Baik, sama-sama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat meneladani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'alna muqimis salati dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah memenuhi undangan kami. Marilah menutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siswa-siswi sekalian yang bawa bekal silakan langsung dimakan. Kan langsung jangan tutup karena tadi nggak ada instruksi suruh makan, kalian langsung makan. Nah, jadi nunggu. Ya. Oh iya, untuk anak OSIS dan MPK jangan dulu pulang ya. Nanti di rumah lama. Tidak. Ini gue banget. الدين